Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. واعلم أن الأمر بالمعروف واجب والنهي عن المنكر wajib. Ketahuilah bahwa mengajak manusia berbuat kebajikan yang wajib, salat, Jumat, puasa Ramadan, zakat, fitrah, urusan yang wajib-wajib, ngajak hukumnya wajib. Anak kita wajib diajak, istri kita wajib diajak, pegawai kita wajib diajak, wajib hukumnya. Wan nahya 'anil munkar, dan nahi mungkar, mencegah daripada kemungkaran, kemaksiatan, wajib hukumnya. Keluarga kita mau berbuat mungkar, wajib dicegah. Pegawai kita mau berbuat kemungkaran, wajib dicegah. Wali kota misalnya ada yang izin mau buat kemungkaran, wajib tidak diizini. Wajib hukumnya. Adapun wal amr bil mandub wan nahya 'anil makruh mustahab. Ngajak berbuat sunnah, ngajak sholat duha, sunnah hukumnya. Ngajak berzikir, sunnah hukumnya. Ngajak baca Quran, sunnah hukumnya. Demikian juga mencegah daripada kemakruhan, sunnah hukumnya. Karena itu amar ma'ruf nahi mungkar ini berarti ada yang wajib dalam urusan wajib, ada yang wajib dikerjakan, wajib ditinggalkan, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar ada hukumnya yang sunnah, yaitu yang sunnah dikerjakan dan makruh mencegah daripada kemakruhan bagi orang yang mau melaksanakan. Alhasil kita ini tidak boleh tinggal diam. Ketika ada hal yang tidak beres di antara keluarga kita, ya harus diberesin. Lingkungan kita ya harus dibereskan. Jangan kita masa bodoh. Dorornya, bahayanya kembali kepada kita, saudara. Dorornya kembali kepada kita. Karena begini, ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita dianggap tidak ada di situ. Tapi ketika kita setuju dengan kemungkaran, sekalipun kita tidak masuk ada di situ, dianggap kita di dalam situ. Gambarannya begini. Ada orang misalnya membuka aurat, perempuan buka aurat. Kita larang, tutup auratnya mbak, haram. Anda kan orang Islam. Tutup auratnya. Paham ya? Anda seperti tidak di situ. Artinya tidak tercatat Anda termasuk orang yang berbuat maksiat. Tapi ketika Anda setuju dengan diskotik misalnya, dengan kafe yang ada karaoke, yang di situ misalnya ada perempuan-perempuan yang hot, yang pakai pakaian yang ketat, yang merangsang, walaupun Anda nggak hadir di situ, dianggap seperti hadir, dianggap seperti maksiat. Karena itu
Nabi SAW bersabda, man hadara ma'siyatan fakarihaha faka'annahu ghaba anha. Wa man ghaba anha fa'ahabbaha faka'annahu hadaraha. Siapa orang yang dia tadi itu mengetahui ada satu kemaksiatan, kemudian dia membenci. Membenci itu yang mencegah, berusaha untuk meniadakan itu maksiat, maka dia dianggap seperti tidak menyaksikan. Sebaliknya, siapa orang yang sekalipun tidak ada maksiat di hadapannya, tapi dia setuju, senang, walaupun tidak zina, tapi senang dengan permainan zina, maka dia dianggap melakukan perbuatan maksiat itu. Hati-hati. Jangan dianggap enteng. Ini urusan politik. Nggak ada urusan gitu sama Rabbi. Sama Allah nggak ada urusan gitu. Urusannya tanggung jawabnya kamu sama Tuhan. Ini cari suara. Inti bawa suaranya inti nanti ke neraka jahanam. Ini bukan urusan itu. Ini urusan kamu diridhoi oleh Allah, atau kamu menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati-hati. Karena itu, ketika ada kemaksiatan tadi itu berlangsung di hadapan kamu, dan kamu tidak peduli, maka Allah pun gak peduli untuk menyiksa kamu sekalian. Ada di situ. Jika laknat Allah turun, jika murka Allah turun. Kenapa kamu gak peduli? Inna Allah la yu'adzibul khassah bidhunubil ammah hatta yural munkar baina adhurihim wahum gadiruna ala ayyunkiruhu fala yunkirunah atau hatta yaral munkar baina adhurihim. Allah itu tidak menyiksa sekelompok manusia yang dirinya sebetulnya tidak berbuat dosa, tapi dia bergabung dengan dosa yang dilakukan oleh umumnya masyarakat. Orang-orang khusus ini tidak diadab oleh Allah sebenarnya. Karena dosa umum. Sehingga kemungkaran itu nampak di antara mereka, mampu untuk mencegah, dibiarkan. Maka turun adabnya rata. Hatta ustadznya, hatta kiainya kena juga. Awas, hati-hati. Dalam riwayat yang lain, maka Allah akan menjadikan la yusallitanna Allah alaikum syirarakum. Allah akan menjadikan nanti pemimpin-pemimpin kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. DPR kamu, bupati kamu, wali kota kamu, kapolres kamu, dandim kamu, polisi-polisi kamu, pejabat-pejabat kamu akan dijadikan orang-orang yang zalim. Gubernur kamu, jenderalnya kamu, orang-orang yang bengis, orang-orang yang zalim. Kemudian kamu minta bantuan dari Allah, maka Allah enggak menerima lagi doanya kamu. Karena itu enggak boleh kita tinggal diam ada maksiat itu, Pak. Kita harus peduli untuk membersihkan daerah kita daripada maksiat. Mulai daripada rumah Anda. Coba, apa yang dibawa sama HP anak Anda? Dilihat itu. Jangan-jangan dibuat maksiat itu. Coba, apa yang dilihat oleh anak-anak kamu ada di televisi? Dilihat. Jangan-jangan berbuat maksiat ada di situ. Ngomong yang dipampangkan adalah maksiat kepada Allah.
Bukan contoh-contoh yang baik yang dipampangkan. Contoh-contoh yang jelek. Bukan orang Islam yang berakhlakul karimah yang ditampilkan kok. Justru orang Islam yang bengis, bagaimana mereka menyembelih, bagaimana mereka membakar hidup-hidup, bagaimana mereka menghancurkan kubah-kubah, bagaimana kabar-kabar itu yang dibawa. Yang rapi-rapi, umat Islam yang hadir pengajian, umat Islam yang bersatu, nggak dibawa, ada di situ. Yang ribut, tok. Koyok-koyok sing ribut itu wong Islam tok. Padahal di daerah-daerah yang non-muslim itu banyak keributan yang lebih daripada itu. Hah? Kriminal itu Pak, paling banyak di Amerika. Bukan dari kantong-kantong orang Islam. Paling banyak di Eropa. Kenapa? Karena diizinkan mabuk. Karena bebas judi. Karena bebas zina. Nah, karena itu, kita semuanya harus ngerti bahwa keluarga kita ini ancaman loh ya. Ancaman untuk bisa menjadi kurban daripada kebudayaan-kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, karena itu penting sekali untuk peduli. Baik. Diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Auhallahu tabaraka wa ta'ala ila malakin minal malaikah an uglub madinata kada wa kada ala aliha." Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat, malaikat, baliin itu daerah ini, waliin tumplekno kepada penduduk yang ada di situ. Dibalik, dihancurkan. Hah? Faqala ya Rab inna fihim 'abdaka fulanan lam ya'sika tarfata 'ain. Ya Allah, di situ ada seorang hambamu yang dia tidak pernah bermaksiat sekejap mata pun. Ahli ibadah hebat ini berarti. Ya Allah, di situ ada orang yang taat kepadamu ya Allah. Maka Allah menyatakan uglubha alaihi wa alaihim. Fa inna wajhahu lam yatama'ar fi sa'atin qad. Hancurkan dia juga. Penduduk situ hancurkan juga, sekalipun orang soleh itu juga hancurkan. Kenapa? Karena wajahnya belum pernah merengut kalau kelihatan maksiat. Tetap aja berseri-seri, ada maksiat berseri-seri. Tetap aja ada perbuatan dosa, dia senyum. Enggak benar, harus berubah. Saya mau tanya, ketika misalnya duit kamu diambil sama orang, merenggut kamu apa senyum? Kamu akan tampakkan marahnya kamu. Kamu akan melotot matanya kamu. Kamu mulai emosi. Ketika agama Allah diinjak-injak, kok biasa ente? Hah? Kok kamu biarkan itu kemaksiatan? Lebih berharga duit kamu yang 50.000 itu daripada agama Allah. Bawa duit 50.000 itu nanti ke kuburan biar selamat ente. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ada di alam kubur bukan apa hartanya kamu, enggak, wa madinuka, apa agamanya kamu. Islamnya enggak dihargain. Duitnya lebih berharga daripada Islamnya. Karena itu wahai umat Islam, Anda harus bisa menjunjung tinggi agama Allah. Laksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik. Ketika kamu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tidak didengarkan, apa yang harus kamu laksanakan? Takjak sholat, nggak ada yang mau. Tak suruh berhenti maksiat, nggak ada yang mau tak patuh. Apa yang harus kamu lakukan? Wa 'alaika idza amarta bil ma'ruf aw nahaita 'an munkar wa lam yusma' lak bimuradafati mawdi'il munkar wa hajri murtakibih.
hatta yafi'a ila amrillah. Jika kamu memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran tidak didengarkan, tidak dipatuhi, maka kamu hendaknya menjauh daripada tempat maksiat tadi itu. Jangan tinggal di situ. Dan kamu harus menghindar daripada orang yang bermaksiat tadi itu sampai dia kembali ke ajaran Allah. Sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hah? Jadi nggak ada istilahnya nggak enak nanti saya dianggap sombong. Nanti takut perasaan loh. Dia nggak punya perasaan sama Tuhan kok. Berani melecehkan Tuhan. Kemudian kamu jaga perasaannya dia. Udah bangun aja. Khususnya tokoh-tokoh. Kadang-kadang kalau diundang sama pejabat, ada yang nyanyi di situ, tetep aja badok. Tetep aja makan ada di situ. Seharusnya nggak boleh begitu. Maaf. Karena ini ada maksiat. Saya pulang atau ini berhenti. Begitu seharusnya. Jangan nanti Anda harus mengikuti mereka. Kita ini dakwahnya mengikuti caranya Wali Songo. Ente jadi wali dulu. Baru ente ikuti mereka. Kalau urusan begini ente ikuti Wali Songo, tapi kalau ente baca Quran nggak ikuti Wali Songo. Bagaimana istiqomahnya Wali Songo baca Quran? Bagaimana Wali Songo dalam dakwahnya nggak nunggu amplop? Bagaimana Wali Songo tadi itu berjuang untuk mengislamkan penduduk Jawa tiada henti-hentinya? Wali Songo itu Pak mencari cara dari orang yang kafir supaya jadi orang itu beriman, diangkat. Mungkin maksiatnya masih ditolerir saat itu, tapi dia sudah selamat daripada yang besar, yaitu kekufuran. Sampai yang maling jadi ulama, yang kafir jadi mukmin. Lah kalau ente kan enggak. Masa semua yang kuning itu dianggap emas, Pak? Kira-kira kalau semua yang kuning dianggap emas itu orang pinter atau orang bodoh? Ya orang bodoh. Kalau Wali Songo lain. Itu berdakwah lah. Kalau inti bukan. Dakwanya kamu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini karena itu kita harus paham. Jangan kita nanti malaikat disamakan dengan tukang batu. Ya nggak sama. Kita jangan kalau menilai, ya kita harus nilai zaman itu, kondisi itu. Kemudian bagaimana cara dakwah yang paling tepat saat itu. Nah kalau saat ini yang paling tepat ya kamu harus menerangkan, perempuan, tutup aurat kamu. Begitu seharusnya. Majelis campur aduk laki sama perempuan misalnya. Ingatkan. Bu, datang ke sini kan tujuannya dapat pahala. Tapi inti kok satu pickup senggol-senggolan. Dengan yang bukan mahram. Gak boleh Bu. Dosa. Inti dengarkan dari suara Nabawi. Inti bisa lihat di TV 9. Cukup. Kalau datang, ya rombongan perempuan sendiri. Dengan tertutup auratnya. Kan begitu. Diajarin. Lah kalau asal banyak-banyakan orang. Jadinya akhirnya. Bukan taat. Bukan mendapatkan faedah. Pulang mendapatkan dosa. Bukan dalam ridho Allah. Tapi dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ya. Rombongan Wali Songo bagus, ziarah apa yang mencegah ziarah. Tapi jangan dibuat bisnis begitu. Sholatnya gimana mereka? Kadang-kadang nggak sholat. Kadang-kadang ribut. Sholatnya gimana? Wis gampang wis, engko digodok, lenae.
tidak gampang. Jangan ziarah dulu kalau sholatnya nggak tepat. Gitu. Jadi, karena itu harus benar-benar sesuai dengan ajaran syariat. Nggak boleh meninggalkan yang wajib atau berbuat kemungkaran wajib. Itu dicegah. Wajib untuk diarahkan. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu betul-betul dari hatinya ya berdakwah, insya Allah Allah akan sampaikan dakwah tadi itu ke hati orang yang diajak. Dikatakan ma kharaja minal janan wa shala ilal janan. Wa ma kharaja minal lisan kana hadduhul adhan. Semua yang keluar dari hati itu Allah akan sampaikan insya Allah ke hati. Semua yang keluar dari lisan, nih, penceramah sekarang kan lebih enak daripada dulu. Waduh, kalau sekarang ini penceramah, hebat, masih tidak baca kitab, iso ceramah. Memang itu disabdakan oleh Nabi. Antum fi zamanin, kata Nabi, kathirun fuqaha'u qalilun khutaba'u. Kathirun mu'tuh qalilun sa'iluh. Wa sayati 'alaikum zamanun kathirun khutaba'uh qalilun fuqaha'uh. Kathirun sa'iluhu qalilun mu'tuh. Nabi berkata kepada sahabat, sahabat, kamu enak loh hidup ada di zaman banyak yang pinter, sedikit yang ceramah. Cukup sebagian yang mewakili, yang lainnya doakan mudah-mudahan sukses dan berhasil. Banyak yang ngasih, sedikit yang minta-minta. Kenapa? Mereka menjaga muru'ah, mereka nggak gampang minta-minta. Akan datang nanti satu zaman, kata Nabi, banyak yang ceramah, sedikit yang ngerti. Banyak yang ceramah, sedikit yang ngerti. Banyak yang minta, sedikit yang ngasih. Waduh. Macet jalan, banyak yang minta. Karena itu, benar sekali apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dari hati, Pak, dalam berdakwah, insya Allah akan diterima sama hati. Akan ikhlasnya sing temen. Insya Allah akan diterima. Tapi kalau pamrih, lah, kegagalan itu adalah karena sebab ketidakikhlasan. Keberhasilan itu adalah karena keikhlasan. Cerdas tapi gak ikhlas, gagal. Percaya sama saya. Mungkin Anda masih ingat ya, beberapa kiai-kiai dulu itu. Bahasanya biasa. Tak penceramah mereka. Tapi, kalau sudah sedikit berbicara, Masya Allah menyentuh hati. Gitu. Di Pasuruan dulu ada Kiai Hamid ya. Bukan penceramah Kiai Hamid itu ya. Wis nerangno tobat, nangis wis. Diajak tobat, ya tawwab alaina, ya tawwab alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina. Sing maksiat mengelok nangis pisan wis. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadisnya banyak tetep baik. Dulu itu ada Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang. Itu kalau mimpin la ilaha illallah, terakhir kalau majelis itu pasti beliau yang memimpin. Tua orangnya. 100 lebih. Tapi di majelis manapun hadir. Di majelis manapun hadir. Sampai nggak kuat jalan pun tetap hadir. Dirompok. Ditandu. Itu kalau sudah mimpin membaca la ilaha illallah, itu semua hati yang mengikuti itu bergetar semuanya. Artinya mantap imannya.
Karena benar apa yang dikatakan oleh Nabi, jaddidu imanakum, perbaharui lo iman kamu setiap saatnya. Jangan bajunya saja kamu ganti yang baru. Jangan cat rumahnya saja kamu ganti yang baru. Jangan ulinya kendaraan kamu saja kamu ganti yang baru. Iman kamu ini perbarui setiap saatnya. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Gimana caranya memperbarui iman lagi ya Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Itu Habib Ali kalau sudah mimpin la ilaha illallah, itu semuanya ngikuti itu dengan perasaan iman betul. Luar biasa. Hah? Malah di antara mereka ada yang cukup dengan memandang aja, idza ru'u dzukirallah. Dipandang wajahnya langsung ingat sama Allah. Masya Allah. Langsung ingat kepada Allah. Lihat wajahnya aja ingat Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena hatinya penuh cinta dengan Tuhannya. Lihat wajahnya ingat Rasulullah. Masya Allah. Kenapa? Hatinya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Hatinya penuh cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Delok saiki. Wajahnya sadis kadang-kadang. Ustaz wajah sadis. Dikasih salam kadang-kadang dan jawab. Ini dok. Unyil lah bang kamu itu. Karena itu harus kita ini melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang sopan. Dengan cara yang sopan. Dan jangan menganggap diri kamu itu adalah bersih gitu loh. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu itu jadi dokter ngobati pasien yang sakit, kamu itu harus bisa menjadi contoh. Nih, tubuh saya sehat. Ada dokter untu tapi kempong. Dokter gigi tapi kempong merotol kabeh giginya misalnya. Lalu siapa ini? Jaga gigi Anda ya. Karena gigi itu adalah penting. Tapi kempong. Nggak cocok begini. Nggak cocok. Karena itu orang dulu, ketika dia mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia menjadi pelaku utamanya. Ngajak orang sholat berjamaah, dia tidak pernah sholat sendiri. Maka didengarkan ucapannya. Ngajak orang baca Quran, banyak nurut. Kenapa? Dia memang istiqomah baca Quran. Ngajak orang menjauhi maksiat, orang banyak nurut. Kenapa? Karena dia orang yang paling jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu resepnya orang dulu sukses. Bukan asal ngomong. Atamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Atamuruna an-nasa bil ma'ruf. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatruna al-kitab. Afala ta'qilun, model kan? Nyuruh orang berbuat baik. Ente jadi orang soleh ya. Tapi lupa dirinya. Nggak jadi orang soleh. Padahal yang ngerti kitab dia. Yang baca kitab dia. Yang baca hadis dia. Nyuruh orang berbuat soleh nurut. Tapi dia nggak nurut sama kitabnya. Model nggak? Afala ta'qilun. Ente ini punya akal nggak kata Allah? Jadi orang model begini ini punya akal, waras nggak? Nah karena itu. Udahlah. Kalau ente kepingin sukses, ente ikuti cara orang dulu dalam berdakwah. Jangan macam-macam seperti sekarang. Waduh, sadisnya setengah mati. Orang hidup dibakar. Dimasukkan televisi. Dianggap bela agama Allah. Gak gitu, Pak. Nah, gak gitu.
Tuh lihat bagaimana mereka menjelajahi dari kota ke kota. Bagaimana mereka para wali Allah dari kota ke kota, dari negeri ke negeri, masukkan Islam, mendidik masyarakat yang asalnya terbuka auratnya, dididik pelan-pelan sampai jadi tertutup auratnya, yang asalnya bodoh nggak ngerti apa-apa jadi ulama gede. Luar biasa. Tuh Habib Alwi yang dari Kebun Agung itu. Waduh, itu hebat itu Habib Alwi itu. Habib Alwi itu nggak banyak bicara kalau dakwah. Langsung praktek. Beliau tadi itu kalau nyuruh orang nutup aurat gitu, dulu itu orang kerja itu kerja mebel semuanya, kayu. Biasanya pakai celana pendek gitu. Geraji celana pendek. Itu Habib Alwi buatkan celana panjang. Tutup auratnya. Keliling. Nanti kalau kerja pakai ini ya, biar berkah. Insya Allah rezekinya lancar. Langsung dikasih. Nggak pakai hadis, mending ganti. Nah sekarang hadisnya banyak, tapi tidak metublas. Nurut. Sampai diceritakan itu Habib Alwi itu kalau sudah Ramadan paling banyak beli pakaian baru. Kenapa? Semua fakir miskin dikasih pakaian baru semuanya. Sarung baru, pakaian baru semuanya. Satu saat mau sholat Id, tinggal satu sarung baru dipakai sama beliau. Udah keluar rumah, kadang di tengah jalan ada yang salaman, "Beb, saya belum dapat sarungnya yang baru," katanya. "Loh, kemana kamu?" "Baru datang saya dari luar kota." "Embo, tekon di." "Oh iya, ke rumah." Dicopot yang baru dikasihkan sama si miskin, dia pakai yang lama. Ngalah. Saiki Masya Allah. Montore api-api. Embo tekon di ku. Luar biasa penampilannya. Tonton pakaian Habib Taufik. Luar biasa. Kalau dulu sederhana. Saya masih ingat itu abah saya nih. Kadang-kadang dijemput ambil becak, dijemput ambil dokar. Yo gelem. Kiai dulu tuh ngontel dulu kadang-kadang ya. Saiki mobil tidak pakai AC keberatan. Lah mau berhasil dari mana Pak dakwanya kita kalau model begini? Ngalemnya setengah mati. Nah karena itu, ayo kita ikuti jejak orang-orang dulu. Mudah-mudahan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita khairu khalaf li khairi salaf, sebaik-baik generasi yang mengikuti nenek moyang atau pendahulu-pendahulu yang soleh. Amin ya rabbal alamin.